Rian, seorang pria berusia 30 tahun, adalah seorang pedagang yang kerap berkeliling dari satu pasar ke pasar lainnya untuk menjual barang dagangannya. Suatu hari, ia mendengar tentang sebuah pasar malam di desa terpencil yang dikabarkan ramai dan penuh dengan pembeli. Tanpa berpikir panjang, Rian memutuskan untuk mengunjungi pasar tersebut. Pasar malam itu berada di desa yang jarang dikunjungi, dan untuk mencapainya, Rian harus melewati hutan yang lebat. Meskipun beberapa teman telah memperingatkannya tentang berbagai cerita menyeramkan yang beredar tentang pasar malam itu, Rian tidak percaya pada hal-hal mistis. Baginya, pasar adalah pasar, dan di sanalah ia bisa mendapatkan keuntungan besar. Rian tiba di pasar malam itu menjelang senja. Pasar tampak sangat meriah dengan lampu-lampu warna-warni yang menggantung di setiap sudut. Orang-orang berkerumun, bercanda, dan berbelanja dengan riang. Rian merasa lega melihat keramaian itu dan segera menyiapkan dagangannya. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan pasar ini. Rian merasa bahwa setiap kali ia berinteraksi dengan pembeli, mata mereka tampak kosong dan senyuman mereka terlihat terlalu lebar, hampir tidak alami. Ia berusaha mengabaikan perasaan aneh itu dan fokus pada dagangannya. Ketika malam semakin larut, Rian menyadari bahwa suasana pasar mulai berubah. Suara-suara riang berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh bisikan-bisikan aneh yang terdengar di antara kerumunan. Lampu-lampu yang tadinya berwarna-warni kini tampak redup dan berkelap-kelip dengan tidak menentu. Rian merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat sekeliling dan mendapati bahwa banyak pedagang dan pembeli yang perlahan-lahan menghilang, seolah-olah mereka diserap oleh kegelapan. Perasaan takut mulai menyelimuti dirinya. Ia memutuskan untuk membereskan dagangannya dan segera pergi dari pasar itu. Namun, saat ia hendak pergi, seorang wanita tua dengan pakaian lusuh mendekatinya. Wajahnya penuh dengan keriput dan matanya tampak kosong. Wanita itu memegang tangan Rian dengan cengkeraman yang kuat. "Kau tidak boleh pergi," kata wanita itu dengan suara serak. "Pasar ini bukan tempat biasa. Ini adalah pasar setan, dan kau sudah terjebak di sini." Rian merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu? Aku hanya ingin berdagang dan pulang. Tolong lepaskan aku." Wanita itu tertawa kecil, suaranya terdengar seperti bisikan angin di malam hari. "Kau tidak bisa pergi begitu saja. Untuk keluar dari sini, kau harus melewati ujian. Jika gagal, kau akan terjebak selamanya." Rian merasa bingung dan ketakutan. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu menghilang di tengah kerumunan yang semakin suram. Pasar yang tadinya penuh dengan kehidupan kini tampak seperti bayangan dari dirinya sendiri. Rian merasa seperti berada di dunia lain. Ia mencoba mencari jalan keluar, namun setiap lorong yang ia lalui tampak membawa kembali ke tempat yang sama. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat terdengar di belakangnya. Rian berbalik dan melihat sesosok hantu mengerikan yang melayang di udara. Sosok itu tampak seperti seorang pria dengan tubuh yang tinggi dan kurus, wajahnya pucat dengan mata yang memancarkan cahaya merah. Mulutnya yang lebar tersenyum menyeramkan, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang mengerikan. Rian merasa kakinya lemas dan sulit bergerak. Hantu itu melayang mendekatinya, suaranya bergema di udara malam yang dingin. "Kau tidak akan pernah keluar dari sini, Rian. Pasar ini adalah tempat para jiwa tersesat. Dan kau, sekarang adalah bagian dari kami." Dengan panik, Rian berlari sekuat tenaga, mencoba menjauh dari sosok mengerikan itu. Namun, seberapapun cepat ia berlari, suara langkah kaki itu terus mengikutinya. Lorong-lorong pasar yang berliku semakin membingungkannya, membuatnya merasa seperti berlari dalam labirin tanpa akhir. Rian berusaha untuk tetap tenang dan mencari tempat bersembunyi. Ia menemukan sebuah kios kosong dan bersembunyi di belakangnya, berharap sosok hantu itu tidak menemukannya. Napasnya tersengal-sengal, dan ia bisa merasakan keringat dingin mengalir di wajahnya. Namun, rasa aman itu hanya bertahan sebentar. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, dan Rian bisa merasakan kehadiran hantu itu di dekatnya. Ia mencoba mengingat doa-doa yang pernah diajarkan kepadanya saat kecil, berharap itu bisa melindunginya dari teror ini. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin mencengkeram pundaknya. Rian menoleh dan melihat wajah hantu itu sangat dekat dengan wajahnya. Mata merah itu menatap langsung ke matanya, dan Rian merasa seolah-olah jiwanya disedot keluar dari tubuhnya. Dengan sekuat tenaga, Rian berteriak dan melepaskan diri dari cengkeraman hantu itu. Ia berlari lagi,
kali ini lebih cepat, mencoba mencari jalan keluar dari pasar setan ini. Di kejauhan, ia melihat cahaya samar yang tampak seperti pintu keluar. Rian berlari menuju cahaya itu, meskipun suara langkah kaki dan bisikan-bisikan aneh terus mengikutinya. Ia tidak peduli lagi, yang ada di pikirannya hanyalah keluar dari tempat terkutuk ini. Ketika ia mendekati cahaya itu, ia menyadari bahwa itu adalah sebuah gerbang besar yang tampak kuno dan berkarat. Tanpa ragu, Rian membuka gerbang itu dan berlari keluar. Cahaya terang menyilaukan matanya, dan ia merasa tubuhnya ditarik keluar dari kegelapan. Ketika ia membuka mata, ia mendapati dirinya terbaring di tepi hutan, tepat di jalan menuju pasar malam. Rian merasakan tubuhnya lemas dan sulit bergerak. Ia menoleh dan melihat bahwa pasar malam itu sudah tidak ada. Hanya ada hutan yang sunyi dan gelap di belakangnya. Ia merasa bingung dan ketakutan, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dengan sisa tenaga yang ada, Rian bangkit dan berjalan pulang. Sesampainya di rumah, ia menceritakan pengalamannya kepada keluarga dan teman-temannya. Banyak yang tidak percaya dan menganggap itu hanya mimpi buruk atau halusinasi akibat kelelahan. Namun, Rian tahu bahwa apa yang ia alami adalah nyata. Rian tidak pernah kembali ke desa terpencil itu lagi. Ia memutuskan untuk berhenti berdagang dan mencari pekerjaan lain. Pengalaman mengerikan itu mengajarkannya untuk lebih berhati-hati dan menghormati hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Namun, setiap kali malam tiba, Rian masih sering terbangun dengan suara langkah kaki yang berat dan bisikan-bisikan aneh di telinganya. Ia tahu bahwa bayangan dari pasar setan itu akan terus menghantuinya, meskipun ia sudah keluar dari tempat itu. Teror pasar setan itu menjadi bagian dari dirinya, mengingatkannya bahwa ada kekuatan gelap yang selalu mengintai di kegelapan.